Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi yang melanggar hukum. Korupsi ini meliputi penggelapan, suap, nepotisme, pencucian uang, dan manipulasi penggunaan daya publik atau sumber daya negara. Kenapa sih tindak korupsi terus bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang mendasari hal tersebut. Yang pertama yaitu ketidaksempurnaan sistem hukum dan lemahnya penegakan hukum. Yang kedua yaitu kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik memudahkan terjadinya korupsi. Yang ketiga, lemahnya tata kelola pemerintah yang tidak transparan menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi. Yang keempat, budaya atau norma sosial yang tidak menghukum tindakan korupsi dan menerima korupsi sebagai hal yang biasa memperkuat kelanjutan tindak korupsi. Yang kelima yaitu ketidakadilan sosial dan ekonomi seperti tingginya ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan akses terbatas terhadap pelayanan dasar masyarakat secara luas. Banyaknya kasus korupsi yang sedang beredar membuat kita perlu mengetahui bentuk-bentuk dari korupsi agar kita bisa mencegah dan mengatasi terjadinya korupsi di lingkungan sekitar kita. Bentuk korupsi yang pertama adalah petty corruption. Sesuai dengan namanya, petty corruption merupakan sebuah korupsi skala kecil yang melibatkan pelayanan publik dengan masyarakat. Contohnya adalah penyuapan, pemerasan uang, atau pelicinan uang untuk keperluan pelayanan publik yang seharusnya gratis. Dalam kesehariannya, petty corruption ini bisa dikatakan sering terjadi di masyarakat. Contohnya seperti kelakuan polisi yang melakukan pungli atau oknum-oknum pelayanan publik yang mengharuskan masyarakat membayar padahal seharusnya itu gratis. Bentuk korupsi selanjutnya adalah grand corruption atau korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi ini menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. Grand corruption kadang muncul akibat kong kali kong antara pengusaha dan pengambil kebijakan keputusan atau pembuat kebijakan untuk melakukan state capture. State capture adalah korupsi sistematik yang terjadi ketika kepentingan swasta mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan sendiri. Bentuk korupsi selanjutnya adalah political corruption atau korupsi politik yang terjadi ketika kesalahan dalam pengambilan keputusan politik yang menyalahgunakan wewenang dengan memanipulasi prosedur demi keuntungan sebuah politik. Contohnya adalah penggunaan uang politik untuk kampanye, nepotisme, atau pembelian sarana. Contoh-contoh korupsi. Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Contohnya, mobil dinas yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan malah justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Yang kedua, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi di era sekarang. Nah, suap biasanya ini dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si pelaku atau si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contohnya yaitu sering kita jumpai sih. Kasus suap hampir sering kita temui di jalanan. Ayo coba di mana? Di lampu lalu lintas ketika ada pengendara yang melanggar lalu lintas itu biasanya kena tilang kan. Nah, kena tilang terus si pelanggar ini agar bisa lolos pasti kayak dia tuh kasih suap oleh polisi. Nah, jadi yang disuap itu polisi. Oke, yang ketiga itu ada penggelapan dana jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindak penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecilnya mungkin ada di sekitar kita nih. Kayak contohnya nih, kwitansi yang kosong. Itu kan bisa di manipulatif. Kayak di rekayasa oleh si pelaku untuk kecurangan atau kebutuhannya. Oke, next.
Baik, contoh yang keempat ini ada pemerasan, yang dimana pemerasan ini merupakan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadinya. Contohnya pemungutan liar, yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif atau pengurusan dokumen, padahal pengurusan dokumen tersebut bebas biaya. Selanjutnya yang kelima ada perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Dan contoh yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal dengan conflict of interest. Yang dimaksud adalah seseorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya meskipun dilakukan tender dalam proyek pegawai negeri pun ikut tercampur, terlibat dalam proses dan mengikuti sertakan perusahaan yang dimilikinya. Faktor-faktor penyebab korupsi menurut Ghosn Theory yaitu greed atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, exposure atau pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Ada penyebab, tentu juga ada dampaknya. Bukan hanya hilangnya kepercayaan terhadap pejabat publik, tetapi korupsi juga berdampak di berbagai sektor, seperti penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunkan pendapatan dari sektor pajak, dan yang terakhir adalah hutang negara yang makin meningkat. Ribuan kasus korupsi di Indonesia tentunya sangat berdampak dari segi moral maupun material. KPK mencatat total ada 1.351 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sepanjang 2004 hingga 2022. Dari ribuan kasus tersebut, berikut kasus korupsi terbesar di Indonesia. Pendidikan anti korupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi sejak dini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan korupsi, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya. Dengan pendidikan anti korupsi juga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak atau akibat korupsi, sehingga dapat menghindarinya bahkan ikut serta dalam melawannya.